Setiap hari kita menyentuh, melihat, mencium, mendengar, dan mengecap. Semua sensasi itu berawal dari satu proses kunci, yaitu transduksi. Saat energi dari luar diubah menjadi sinyal syaraf yang otak kita bisa mengerti. Cara kerjanya itu begini. Reseptor sensorik menangkap stimulus atau cahaya, tekanan, zat kimia atau juga getaran, lalu mengubahnya menjadi sinyal listrik. Sinyal ini kemudian berjalan di jalur khusus menuju area otak tertentu karena setiap jalur berlabel untuk satu modalitas. Otak tahu sinyal itu memiliki penglihatan, sentuhan, pendengaran, penciuman, dan atau juga pengecapan. Nah, jadi kulit manusia itu ada berbagai jenis nih. Yang pertama yaitu mekanoreseptor dengan fungsi yang berbeda. Ada reseptor yang cepat beradaptasi, berperan dalam mendeteksi rangsangan yang berubah cepat, seperti sentuhan ringan atau getaran singkat. Sebaliknya, ada reseptor yang lambat beradaptasi, sehingga tetap aktif saat ada tekanan yang menetap, membantu otak menilai rangsangan yang berlangsung lebih lama. Selain itu, terdapat pula nosiseptor untuk mengenali rasa nyeri dan termoreseptor untuk mendeteksi panas maupun dingin. Kedua jenis reseptor ini mengirimkan informasi melalui traktus anterolateral menuju talamus. Pemisahan jalur antara mekanoreseptor dengan nosiseptor dan termoreseptor memungkinkan otak membedakan jenis sensasi yang diterima. Apakah berupa tekanan lembut, getaran, suhu, atau rasa sakit. Di retina, setiap sel ganglion memiliki medan reseptif berbentuk pusat sekitar. Ketika cahaya jatuh di bagian pusat, responnya bisa meningkat. Sementara, rangsangan di daerah sekitarnya justru menghambat. Pola interaksi ini disebut inhibisi lateral dan hasilnya sangat penting. Batas antar objek menjadi lebih tajam dan kontras visual semakin menonjol. Dengan cara ini, sistem visual sejak awal sudah melakukan analisis spasial, menyoroti tepi-tepi yang paling informatif dari suatu gambar. Dari retina, sinyal-sinyal ini diteruskan melalui saraf optik menuju korteks visual primer atau area V1. Di sana informasi disusun dalam peta retinotopik, artinya posisi stimulus di retina diproyeksikan ke posisi spesifik di korteks. Daerah fovea yang merupakan pusat pandang mendapat porsi pemrosesan kortikal lebih luas sehingga detail halus seperti huruf kecil atau tekstur tipis bisa kita lihat dengan jelas. Nah, gelombang suara yang masuk akan menggoyangkan membran timpani. Kemudian getaran tersebut diteruskan oleh tulang pendengaran menuju koklea. Di dalam koklea terdapat organ korti dengan sel rambut sensorik. Pergerakan stereosilia pada sel rambut membuka kanal ion mekanosensitif sehingga timbul sinyal listrik yang diteruskan ke syaraf auditorius menuju otak. Menariknya, setiap frekuensi suara merangsang bagian berbeda pada membran basiliar menuju nada rendah di satu area. Sedangkan nada tinggi di area lain, proses tonotopi inilah yang membuat kita mampu mengenali dan membedakan beragam nada serta kualitas suara yang kita dengar. Di dalam telinga bagian dalam, 3 kanalis hemisirkular berfungsi mendeteksi rotasi kepala ke berbagai arah. Sementara organ otolit, utriculus, dan sacculus mendeteksi percepatan linear serta arah gravitasi. Informasi dari reseptor ini segera dikirim ke otak dan memicu refleks vestibulo-okular. VOR secara otomatis menggerakkan mata ke arah berlawanan dengan gerakan kepala sehingga pandangan tetap stabil dan fokus meskipun tubuh sedang berjalan, berlari, atau juga menoleh dengan cepat. Pada indera penciuman, molekul bau atau odor akan menempel pada reseptor yang terdapat di silia sel olfaktori di rongga hidung. Setiap bau akan mengaktifkan kombinasi reseptor yang berbeda, sehingga terbentuk pola unik layaknya sebuah kode yang otak terjemahkan sebagai aroma tertentu. Sementara itu, pada indera pengecapan permukaan lidah memiliki papila yang di dalamnya terdapat taste buds. Struktur inilah yang bertugas mengenali rasa dasar, yaitu manis, asin, asam, pahit, dan juga umami. Baik penciuman maupun pengecapan bekerja melalui mekanisme transduksi kimia, yaitu proses ketika molekul dari makanan atau bau diubah menjadi sinyal listrik dan dapat diproses oleh sistem saraf, sehingga kita bisa merasakan dan membedakan berbagai cita rasa maupun aroma. Sebelum mencapai korteks, hampir semua sinyal sensorik terlebih dahulu diproses di talamus sebagai stasiun penghubung. Dari sana, informasi somatosensorik diarahkan ke korteks somatosensorik primer atau S1.
Pada area ini terdapat peta somatotopi yang populer digambarkan sebagai homunculus. Bagian tubuh dengan kepekaan tinggi seperti jari dan bibir menempati area korteks jauh lebih luas dibanding bagian lain. Sementara itu pada sistem penglihatan, korteks visual primer atau V1 mempertahankan keteraturan posisi retina dalam bentuk peta retinotopi. Melalui prinsip pemetaan ini, otak mampu menyusun sinyal yang terfragmentasi dari berbagai reseptor menjadi pengalaman persepsi. Ketika jalur sensorik terganggu, pengaruhnya langsung terasa dalam kehidupan sehari-hari. Pada neuropati diabetik, misalnya, penderita bisa merasakan kesemutan, baal, atau nyeri terbakar dan seringkali tidak sadar jika ada luka kecil. Karena itu, kontrol gula darah dan pemeriksaan rutin sangat penting untuk memperlambat kerusakan. Nah, pada glaukoma, tekanan dalam bola mata meningkat dan perlahan merusak syaraf optik. Gejalanya sering samar, sehingga screening mata berkala menjadi kunci untuk mencegah kebutaan. Sedangkan presbikusis, penurunan pendengaran akibat usia, umum terjadi dan dapat mempengaruhi komunikasi sehari-hari dengan memperlindungan dari bising serta penggunaan alat bantu dengar. Kualitas hidup tetap bisa terjaga, gangguan ini dapat dikelola sehingga seseorang tetap bisa beraktivitas dengan baik. Intinya, reseptor mengubah energi jadi sinyal, jalur berlabel, dan peta di korteks menjaga informasi tetap teratur. Dan refleks membantu stabilitas. Memahami mekanisme ini menjelaskan bagaimana dunia terasa hingga kita peka terhadap tanda gangguan sejak dini. Sekian dan terima kasih.